siang semua penonton yang ada, yang di Instagram maupun yang di belakang kamera. Sore ini kita akan berbincang-bincang santai aja sama kebetulan ini ada kenalan dulu, nama saya Nafis, saya dari komunitas Malang Sport Rider yang kebetulan dinaungi oleh Surya Nation, dan ini Mas Arif yang ngurusi dari Surya Nation sendiri. Dan juga ini ada kedatangan dari tim Prima Big Bike, dan kita akan bahas-bahas seru soal komunitas, bisnis, dan motor besar. Silakan perkenalkan dulu masing-masing. Silakan Mas. Halo bro, mungkin udah banyak sedikit ya yang masih belum pernah tahu apa sih Surya Nation. Nah, kenalin, nama aku Arif, apa biasa dipanggil Bud juga. Di sini saya selaku PIC Community dari Surya Nation untuk area Malang dan Pasuruan. Untuk info-info lebih lengkapnya mengenai community yang akan kita bahas, yuk ikutin aja channel ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Arif. Silakan Mas. Ya, brother sekalian, nama saya Randy, saya dari Prima Big Bike. Kebetulan ini event pertama kita ya, yang bareng Surya Nation ya. Jadi sedikit banyak saya di sini sebagai tamu. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga kita dapat menghibur Anda semua ya. Thank you. Ya, itu dia yang akan berbincang-bincang santai. Pertama-tama saya akan menanyakan apa itu Mas Surya Nation, bagi mereka-mereka mungkin yang belum tahu kegiatannya itu seperti apa. Lebih ke apa ya, apa aja lah tentang Surya Nation yang mungkin di luar sana pada belum tahu. Monggo Mas. Ya, jadi kalau kita bicara Surya Nation, ada beberapa titel event ya. Ada Surya Nation Motorland, ada Surya Nation Hangout Community, ada Surya Nation Garage. Nah, di dalam event itu kita punya program yaitu Surya Nation Bikers Community yang menaungi beberapa komunitas untuk wilayah Malang dan juga Pasuruan. Jadi selain kita mencoba bereksperimen dengan community, kita juga support mereka dalam beberapa kegiatan seperti itu. Kegiatannya yang bisa disupport kira-kira seperti apa Mas? Jadi bentuk kegiatannya kita bagi 4 kalau untuk area Malang sendiri ya. Jadi biasanya itu teman-teman ada kebutuhan nih untuk bakti sosial, kita bisa support. Juga ada kebutuhan nih teman-teman internal komunitas ataupun klub untuk kumpul bareng, entah itu untuk family gathering ataupun untuk pemilihan ketua yang baru, regenerasi. Jadi kayak lebih ke kegiatan internal komunitas banget, cuman dengan adanya Surya jadi lebih kayak kita nggak terbebani mungkin dari biaya ya, atau dari publikasi, mungkin kayak gitu Mas ya, supportnya. Jadi selanjutnya itu kita juga support dalam kegiatan lain ya, kayak nanti teman-teman ada tema mau reading kemana, kita juga bisa kondisikan seperti itu. Istilahnya ya kegiatan di dalam komunitas itu insya Allah bisa kita support lah, terutama untuk teman-teman komunitas yang udah di bawah naungan Surya Nation Community. Asik. Ya. Jadi enak ya kita berkomunitas, disupport sama Surya, publikasinya dibantu ya Mas ya? Insya Allah. Waduh, asik banget. Kerjanya juga gini Mas, sepedaan aja. Itu apakah semua Mas? Maksudnya semua komunitas motor tidak terkecuali, bisa nggak kita misalnya mau gabung sama dinaungi Surya Nation gitu? Atau ada persyaratannya ya? Ya, untuk community sih harapannya sih Surya Nation bisa menggandeng semua community Mas ya, apalagi di
di Kota Malang maupun di Kota Pasuruan jumlah komunitas motor itu sangat banyak sekali. Jadi tapi untuk saat ini karena keterbatasan waktu dan tenaga, kita selektif. Kita ada beberapa penilaian untuk community yang benar-benar solid dan mau bergabung dengan komunitas Surya. Jadi saat ini di Malang dan Pasuruan kita ada 12 community. Oh, 12 Mas. Itu Masih Malang 12. dan Pasuruan aja ya? Malang dan Pasuruan. Ini acaranya mereka yang paling seru sama Surya apa Mas? Yang paling seru mungkin kalau menurut saya pribadi sih ya, terakhir kita ada rescape di Coban Rondo. Jadi kebetulan untuk event nasional ditaruh di Malang. Jadi dari semua komunitas binaan Surya Nation se-Indonesia kita kumpul di Coban Rondo. Kita nginep di situ, ngecamp, barbecue party, ada live musik juga seperti itu. Berarti kayak event gitu ya? Keren juga ini. Iya. Kebetulan aku kemarin juga ikut Mas. Memang sebagai saya yang apa ya istilahnya, yang ikut lah ngapain? sebagai peserta, peserta saya. Jadi beberapa teman-teman dari Malang Sport Rider juga ikut. Memang seru acaranya Ridescape itu, benar-benar kayak kita kan biasanya kalau motorsport terutama ya jarang banget kita main ke hutan pasti karena apa ya motornya aja kayak gitu. Dengan adanya kayak event seperti itu mengenalkan mungkin dari kultur yang non sport, jadi kayak pengalaman tersendiri. Jadi membaur gitu ya? Ya, akhirnya membaur. Apalagi tenda kita pasti diajak ya Mas. Diajak. Pasti diajak. Jadi kita jadi kayak pasti nambah saudara baru. Jadi kita kayak nggak kenal motornya, malah kenal sama orangnya. Jadi nggak tahu orang ini kenal tiba-tiba kenal, nggak tahu motornya apa. Soalnya parkirnya pun juga acak-acakan. Kita taunya orangnya bukan motornya, akhirnya gitu. Tapi ini paling bener sih memang ya. Menurut saya nih, acara komunitas itu kan 50%-nya motor, 50%-nya itu kebersamaan. Nah, kalau misalnya ada event lagi kayak gini dan disupport oleh Surya Nation, ya mungkin kita kan seru-seru aja gitu loh, karena jarang banget banyak orang mau berkumpul satu tempat untuk ngadain satu acara. Terutama ini anak motor lah. Untuk wilayah Malang sendiri nih, saya sering ikut komunitas diajak riding ya Mas ya, diajak kita mungkin ke kuliner lah paling kita hobi ya. Itu yang nggak habis-habis loh. Habis klub ini, besoknya klub ini ngajak. Tapi ini ya belum saling kenal gitu loh. Mungkin dengan adanya Surya Nation ini bikin event mereka bisa kenal semua kan asik tuh. Terus Ya, mungkin ada event lagi kapan nih Mas? Ini masih apa ya? Karena masih dalam masa pandemi sih Mas. Jadi beberapa perizinan juga di pertengahan Mei juga sebenarnya ada Nation hangout di Kanjuruhan, tapi terpaksa diundur ya karena regulasi pandeminya nggak keluar izinnya. Kita hangoutnya via Zoom aja ya, via live Instagram. Ya jadi mungkin itu ya, memang semua kegiatan mungkin tertunda gara-gara ada pandemi ini. Apalagi kalau dari Surya Nation sendiri itu kan eventnya banyak banget menurut saya, dan dengan ada ini kan akhirnya total nggak ada. Itu memang bagi saya yang biasa ikut itu kayak agak kecewa. Kayaknya gini nih, kita itu lagi masuk fase menunda. Iya. Tapi acaranya planningnya udah banyak. Iya. Gitu loh. Jadi mungkin ini begitu corona dibilang oke, corona sudah selesai, yo kira-kira riding terus mungkin anak-anak ya. Iya. Ini Mas Arif ini kalau nggak salah denger ya, katanya kan dari alirannya klasik. Ya. Cerita dikit dong Mas, hobinya sampean tentang motor klasik itu apa, dan mungkin komunitas di Malang yang motor klasik ini bisa ikut menikmati gitu loh. Cerita dikit dong. Mungkin sedikit bercerita ya. Jadi ini mungkin masih trial juga. Kita gandeng sama Prima Big Bike sama beberapa teman MSR juga, Semesta Kopi. Dari saya pribadi sih kepikiran itu ada hubungan inline sih antara community dan juga local pride
lokal bisnisnya di situ. Right. Jadi saya beberapa pernah ada cerita dari beberapa temen, mereka order baju ataupun spare part dari sampai luar kota ya, dari Bandung ataupun Jakarta. Padahal di Malang Pasuruan pun sudah ada sebenarnya, cuman mereka belum banyak mengetahui informasi seputar itu. Iya, Jadi terutama yang custom ya. Kita kan selalu pikirannya, oh custom itu kalau nggak Jogja ya Bandung gitu loh. Ya, Padahal kalau kita mau teliti kayaknya di Malang pun ya banyak loh yang bisa buat. di Malang udah banyak builder ataupun produksi handmade ya, mulai dari tangki ataupun macam-macam lah, udah banyak sih sebenarnya. Kalau saya sih di custom lebih menyukai itu genrenya itu cafe racer gitu. Oh, Cafe racer dengan style rockernya, dengan musik rocknya, dengan jaket kulitnya, seperti itulah, kelihatan seperti apa gitu. Itu keren sekali loh. Tapi kadang-kadang ini ya, maksudnya saya punya beberapa teman yang alirannya cafe racer ya mas ya. Mereka itu jauh-jauh loh bikinnya. Jadi kirim motornya ke luar kota, dibikin di situ, dikirim lagi. Ya mungkin untuk teman-teman yang join di kita yang tahu ya, maksudnya ada nggak builder-builder di sekitar Malang Kota, bisa dong di-invite masuk. Siapa tahu kita ketemu di sini ya. Biar sekali. Ya, terus kan tadi kita udah cerita-cerita tentang Mas Arif, pandangannya tentang komunitasnya. Ya, coba dari Mas Randy sendiri kan memang di segmen motor besar. Itu gimana Mas rasanya mungkin mengendarai motor besar, pengalamannya berkomunitas dengan orang-orang yang mungkin riding bareng dengan motor-motor besar, sampai yang katanya pandangan Bisnis. bisa dibilang bisnis dari Prima Big Bike, bisa dibilang juga efeknya corona ini gimana ke tadi kan kita sempat bahas dikit lah tentang corona. Oke. Jadi saya mulai dari mana nih? Saya mulai dari startnya Prima Big Bike ya. Ya. Jadi gini, dulu itu saya punya motor pertama itu Ninja 650. Jadi pertama kali beli langsung beli yang 650 cc. Kan kita bandingkan dengan Ninja 250 itu harganya cc dikit gitu loh. Jadi jangan dibilang Moge itu mahal loh ya. Moge itu ada yang murah, tapi nggak banyak orang yang tahu ya. Jadi saya beli itu waktu itu harganya cuma 70, tapi 650 cc. Nah, kalau kita masuk komunitas motor besar, otomatis orang-orangnya itu saya lihat banyak yang tua-tua memang ya. Kita kan ngomong semakin tua uangnya kan semakin banyak. Ya benar. Jadi waktu itu saya masuk, saya itu paling muda. Semua udah tua-tua gitu. Nah, saya pikir tuh gini, apakah motor Moge ini kalau orangnya tua-tua itu nggak arogan di jalan, pakainya gimana? Memang tua-tua, tapi kalau sudah riding, saya ketinggalan loh. Saya paling belakang, diputer gini masih kalah. Kan mereka kan kita ngomong jam terbang ya. Jadi kita naik Moge itu beda dengan motor kecil karena yang pasti lebih sulit, tenaganya lebih besar, terus pengirimannya juga harus lebih kencang, terus belok-beloknya lebih berat ya. Jadi saya sering diingetin sama senior-senior lu, kalau kita di jalan hati-hati. Jangan sampai kamu ngebut, jangan sampai kamu ngambil resiko, jangan sampai mengganggu orang gitu loh. Nah, cuma kadang-kadang itu ada pertanyaan gini, kok Moge itu arogan? Ini saya jelasin ya, saya klarifikasi. Beberapa tipe Moge itu suhunya sampai 100 derajat bro. Jadi bayangin kamu naik motor yang suhunya 100 derajat. Pasti mau cepet-cepet kan? Main itu panas. Nah, kalau motornya itu nggak kena angin bro, atau kamu jalannya pelan, radiatornya itu nggak bisa dinginkan mesin, jadi otomatis ini panas gitu loh. Jadi jangan heran sewaktu habis lampu merah, terus hijau, yang mungkin kenapa cepet-cepet? Karena udah panas gitu loh, dia kepingin cepet dinginkan. Jadi kadang-kadang itu orang mikirnya, kok arogan banget. Enggak sebenarnya kita itu. Kalau arogan tuh kalau kita sengaja ya memang dempet-dempet, bayar-bayar, tapi kan jarang. Ya saya nggak ngomong semuanya gitu, ada lah pasti. Tapi saya rasa orang di Malang ini semuanya baik-baik. Komunitas saya pun juga nggak terlalu gitu, kan orang tua-tua semua. Nah mungkin itu sedikit cerita tentang motor besar, kenapa pandangannya itu arogan. Yes,
kenapa kok pandangnya kita disebut arogan? Karena Padahal ya kita sebenarnya itu nahan panas sebenarnya. Iya. Ada faktor lain yang membuat akhirnya pandangannya sepertinya arogan, padahal ya karena menghindari hal seperti itu. Ya, terus yang kedua ini gini, memang kan kita kan naik motor kan 600 sampai 1000 cc, ada yang 1300, 1400. Itu memang tenaganya beda. Alias mereka itu tidak bisa pelan karena gigi satu sudah sampai 100 km per jam. Jadi kalau kita lihat ada gerombolan moge lewat, mereka pasti pakai knalpotnya itu racing, ya. Ini kalau saya dulu pernah pakai, saya nggak mau pakai knalpot racing karena saya takut mengganggu gitu loh. Tapi sewaktu malam-malam saya lewat, banyak orang itu yang tiba-tiba motong saya gitu loh, karena nggak kedengeran gitu loh. Kita jalannya itu 100, 120, 130 itu kan enteng, tapi tiba-tiba dipotong. Wah, kayak gini serba salah kan. Jadi mending saya pakai knalpot racing, tapi yang nggak terlalu berisik supaya orang tahu kalau saya ini di belakang mau melaju, supaya kita sama-sama aman. Nah, jadi kalau ada yang tahu penampakan kalau pakai moge dari jarak jauh udah bunyi suaranya knalpotnya wing gitu ya, itu maksudnya hati-hati gitu loh. Kita ini pakai knalpot racing supaya kamu tahu nggak potong kita. Nah, sedikit banyak kita mau menjelaskan tabunya moge di sini. Terus yang kedua tadi kan komunitas ya. Gini bro, komunitasnya moge ini kita tidak tertutup untuk motor apapun. Saya itu kalau jalan pakai komunitas saya, ada yang naik Vespa, ada yang naik 150, ada yang naik cc-nya besar, kita tetap bisa jalan bareng gitu loh. Tujuannya pasti satu, cari makan enak. Wah, atau ngafe yang enak. Jadi siapapun bisa join sebenarnya. Cuma waktu kita running, biasanya yang paling cc-nya paling kecil di depan, yang cc besar di belakang. Ya tujuannya supaya apa? Supaya nggak ketinggalan. Nah, itu aja sih. Terus mau tanya apa lagi nih? Ya menanggapi sedikit ya. Yes. Mungkin kalau dari pengalaman saya soal riding dengan berbagai macam motor, ya memang sebenarnya yang dicari itu yang dikatakan kayak Mas Randy. Jadi kayak oke lah kita riding, coba dulu sebelum kamu menjudge atau menilai itu kayak orang ini sombong, jangan dulu. Kalau ada ajakan coba ikut dulu. Jadi ketika kamu udah merasakan, kamu tahu gimana sih ternyata orangnya seperti ini, ternyata orangnya seperti ini. Jadi jangan sampai kamu koar-koar hal yang salah yang kamu belum tahu, justru membuat kayak image anak motor itu jadinya negatif. Don't judge book by its cover. Itu maksudnya keren juga sih. Iya. Jadi kayak dari kesimpulannya yang saya ambil, jadi sebenarnya kita sama-sama nggak tahu gimana sih motor besar, gimana sih anak custom, gimana sih anak klasik. Sebenarnya nggak tahu, akhirnya kita kayak berasumsi aja gitu. Tapi kan dari penjelasan ini mungkin bisa disimpulkan bahwa hobi kita sama-sama cari seneng dari motor. Ya, itu saya setuju. Jadi apapun motor kalian, apapun cc-nya, apapun jenisnya, yang penting itu kita tetap bisa akrab. Ya. Kan enak tuh kita hari Minggu pagi-pagi sumori ya, kita kumpul di kafe, mungkin ya kafenya Semesta ya, bro, komisi loh. Ya ntar. Jadi apapun motornya, yang paling dicari itu pasti komunitasnya, kehangatannya itu loh. Ya. Saya mau cerita jujur nih, boleh nggak? Boleh. Monggo. Kan tadi kan pertanyaan selama corona nih. Iya. Selama corona memang semua bisnis pasti kena ya, karena kita kan nggak bisa jualan, mau jualan motornya nggak bisa dipakai gitu loh, pasti kena. Tapi ada something yang saya tuh kangen sebenarnya. Saya kangen ridingnya, kumpul bareng teman-temannya itu loh. Sama-sama. Saya lupa ngelepas kopling itu gimana. Bisa itu Mas. Ya kadang-kadang itu loh, hal kecil yang memang mempersatukan kita itu adalah feel ya. Apapun motornya, kalau kita udah pagi-pagi udah ngegas terus cari kopi itu kan rasanya gimana gitu loh. Ya berhubung corona ya udah, kopinya di rumah, motornya dicuci aja sampai karatan kena air tuh. Aku mau tanya nih, kalau mungkin Monggo, Mas. seputaran motor sih,
selama corona ini gimana perawatan kan? Mesti jarang dipakai keluar gitu ya. Oh, iya, Apa iya. ada perawatan khusus atau seperti apa sih? Apalagi Juga saya kan- masih awam nih. Masalah Gini nih, Enggak, pertanyaannya tak tambahin dikit. Oh, siap. Apalagi kan Prima ini kan kita lihat stoknya banyak, dan itu masing-masing itu ada yang mungkin ada yang motor beda negara, beda iklim, yang katanya itu kayak perawatannya harus lebih. Iya. Ya Nah, itu. seputaran itulah. Ini benar sekali. Ini masalah utama di bengkel. Iya, iya, iya. Kok Anda tahu sih? Ya karena ada yang ini. Ada yang curhat ya. Mekanik kayak saya Iya. mungkin. Oke, jadi gini saya jawab pertanyaannya Mas Arif dulu ya. Semua motor itu kalau kita isi bensin ya, kita isi bensin dan nggak kita pakai. Yang pertama itu kita ngomong kualitas bensinnya bakal turun. Ya, jadi kualitas bensinnya turun. Yang kedua, dia kan memisahkan antara uap air dengan bensin. Jadi kalau kalian pakai motor, kalian isi bensin, kalian taruh di garasi lama, uap airnya kan nempel di atasnya. Itu yang membuat tangkinya karatan. Jadi sebaiknya kalau saran saya sih, mending dihabiskan dulu bensinnya, atau kalau bisa diisi penuh supaya dia nggak ada penguapan gitu loh. ruang udaranya. Iya, itu. nggak ada ruang udaranya. Terus yang kedua gini, kalau bensinnya itu udah terlalu lama, otomatis kualitasnya kan turun. Jadi dipakai waktu kita pakai nih, itu kayak motornya tuh kerasa nggak enak. Itu sebenarnya bukan motornya tapi kualitas bensinnya. Nah, terus saya jawab pertanyaannya Mas Nafis. Gimana Mas? Udah tadi ya? Cukup. Nah, oh ini terus yang kedua itu aki ya bos. Motor ini kalau Anda manasin motor, rodanya harus muter ya. Jadi beda dengan mobil loh. Kenapa itu? Hah? Kenapa? Karena kalau mobil kan ada dinamo starter, ya kita kan nggak ada, motor nggak ada, langsung ke alternator kan ya. Jadi kalau bisa sih motor itu seminggu harus dipakai 40 kilo lah. Itu untuk ngecas akinya. Tapi kalau nggak bisa keluar, terutama yang motornya gede-gede, yang malas itu loh, malas keluarin tuh ya, di pedok aja, nyalain gigi satu. Jadi masukin gigi satu, beda. Biarin dulu gitu loh 10 menit sampai motornya hangat, terus itu matikan. Yang penting banyak muter ya. Nah terus ini kalau aki itu sampai dia drop, kalau keseringan drop itu aki bisa rusak. Jadi mending sekali-sekali kalau nggak dipakai muter, akinya yang dicas. Nah, casnya memang ya agak mahal sih, saya beli kan sekitar 300.000 lah. Tapi kan kita motornya banyak, lebih membantu daripada kita harus keluar satu-satu. Itu kalau di showroom ya. Terus saya jawab pertanyaan Mas Nafis tadi. Nah ini nih, waktu merawat motor ya, memang paling saya nggak di endorse sama motor-motor Jepang ya. Tapi motor Jepang itu perawatannya paling gampang, tidak rewel, tidak gampang rusak. Itu motor Jepang. Kalau Anda beli motor Eropa, itu pasti akinya yang bermasalah karena dia sedot akinya itu banyak. Motor itu meskipun nggak dinyalain, tapi ECU-nya itu dia minta banyak listrik gitu loh. Jadi sewaktu kita nggak pakai seminggu, begitu dinyalain, loh kok drop gitu loh. Itu karena ECU-nya mintanya banyak. Jadi kalau pakai motor Eropa, motor Ducati terutama ya, itu kan yang paling panas, anggap aja suhunya di kaki itu udah 110 lah. Meskipun paling panas, harus paling sering dipakai bro. Percayalah, kalau nggak kamu betulin, nggak kasih kamu pakai, pasti banyak rusaknya. Ya itulah Ducati. Nah, kalau saya ngomong Harley Davidson seperti ini agak enak sebenarnya. Sering-sering dipakai malah nggak gampang rusak. Gitu. Terus kalau penyimpanan ya, kita ngomong penyimpanan motor. Motor itu tidak bisa disimpan di suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin. Kalau suhu terlalu panas, takutnya karet-karetnya nanti gampang kering ya. Kalau suhu terlalu dingin nanti rodanya itu loh. Jadi roda itu kan kita butuh untuk cornering ya. Itu nanti sewaktu kita cornering, rodanya itu tidak mau elastis karena dia terlalu lama dingin kaku ya kurang bagus. Jadi ya penyimpanannya disendirikan. Kalau bisa suhu ruangan, terus ditutupin pakai apa? Bro namanya tuh? Cover motor gitu. Terus seminggu sekali harus dipanasin atau dicas. Udah gitu aja kok, sulit. Saya bisa bilang adalah
hal yang bakal dipertanggungjawabkan oleh Prima Big Bike sendiri, ada caranya sendiri. Mungkin teman-teman semuanya kalau yang pengen tahu silakan mungkin follow ya IG-nya, mungkin juga tanya-tanya, barangkali ada saran kayak saran, ada hal yang ingin dipertanyakan, oh ini misal aku baru naik kelas, cocoknya motor apa? Nah, Ya, itu gitu. mungkin bisa dijawab. Kita sangat open untuk konsultasi ya. Jadi memang gini bro, kita ngomong kalau motor gede itu butuh pembiasaan gitu loh. Jadi nggak bisa kamu dari 150 langsung naik 1000 langsung pandai gitu, nggak bisa. Jadi kita tuh harus pembiasaan dulu. Nah, saya pasti bisa kasih kalian itu kayak posturnya gimana, seleranya bagaimana, cocoknya motor apa gitu. Jadi kita konsultasi dulu. Nggak usah beli nggak apa-apa, karena kita di sini tuh fun lah. Makanya gini loh, supaya komunitas motor di Malang ini berkembang, kita memang butuh untuk gathering, kumpul. Karena seringkali tidak mungkin pertanyaan tuh lewat IG, lebih seneng kan ketemu langsung gitu loh. Jadi orang-orang motor ini lebih sering ketemu langsung, lihat motornya, tanya, itu lebih enak gitu loh. Nah kalau pertanyaan lewat Instagram itu kadang-kadang ya lucu-lucu. Ada yang pernah tanya gini, saya punya motor itu 150 cc, cocoknya pakai ban 160 atau 190, dia bilang gitu. Karena kalau pakai 90 kan kelihatan tebel ya, kelihatan berisi, tapi kan performanya kurang. Ya itu minta pendapat saya. Ya saya bilang aja gini, kamu senangnya kemana? Kalau kamu senangnya ngapain daerah Malang, 190 ukuran 190 ya keren gitu loh. Tapi kalau kamu senangnya touring jarak jauh ya otomatis ketinggalan dong. Ya, jadi gitu loh. Jadi pertanyaan-pertanyaan santai begini ini ya masih ada yang nggak tahu, penting ketemu langsung gitu loh. Ya, saya pribadi ya 150 cc saya senangnya 160 karena ciri khasnya itu kan ringan, agile, terus tarikannya juga enak. Kalau pakai ban terlalu besar nanti dia jadi kabur gitu. Sama juga kalau pakai moge tapi bannya kecil ya. Kalau pakai moge bannya kecil, dia sewaktu belok kan pakai bibirnya ban itu, dia jadi kurang bisa cornering gitu loh. Jadi seringkali understeer. Nah itu aja. Ya, mungkin kalau dari pertanyaan yang muncul di DM atau IG ya Prima Big Bike, mungkin ada banyak orang yang rasa ingin tahunya itu tinggi banget Dan lucu-lucu lagi. dan lucu-lucu. Ada loh pertanyaan kayak gini, saya mau beli moge, tapi supaya istri saya nggak tahu gimana. Lah itu. dalam Biasanya kalau gitu orang-orang ngomongnya lebih baik minta maaf daripada minta iya. izin. Nah, Ya, itu bener masuk banget. Bro, saya ingatkan sekali lagi ya. Moge itu ibaratnya kayak istri kedua lah ya. Istri yang pertama pasti tahu kalau kamu bohong nih. Motor 100 juta kamu bilang 50, waktu tengkar sama istrimu dijual 45 loh. Rugi. Ya untung kalau jualnya ke saya untung. masuk. Jadi kalau pertanyaan seperti itu ya kita nanggepnya gimana ya jujur aja. Kalau nggak boleh ya ngomong baik-baik gitu aja daripada bohong lo ya. Tapi kalau yang udah terlanjur bohong ya at least kamu jujur aja loh harganya berapa. Nanti kalau dia marah jualnya bener. Iya. Kalau dia marah jualnya nggak bener dia nyesek di hati gitu. Ya mungkin itu dulu ya, karena di komen live-nya juga banyak yang kependam. Sudah 1 jam juga. Ya udah 1 jam juga. Mungkin kata-kata penutup terakhir, saran buat bikers yang sedang menghadapi pandemi itu gimana? Mungkin dari Mas Arif dulu. Untuk teman-teman community yang sekarang ini lagi banyak di rumah ya, mungkin untuk saat ini lebih baik jangan paksakan dulu, entah itu sunmori atau mau kumpul-kumpul bareng, apalagi lebih dari 5 orang sih. Jadi kita patuhi dulu anjuran pemerintah setempat, nanti akan indah pada waktunya lah. Kita juga sebenarnya juga kangen ngegas, kangen ketemu teman-teman community, kangen kesana sini. Tapi untuk saat ini kita simpan dulu lah.
Iya. simpen dulu. Itu bener banget bro, tunda dulu lah demi safety kita. Nanti kalau udah selesai kita riding bareng ya. Iya. Siap. Ditunggu ajakannya Mas Randy atau Mas Arif. Siap. Saya siap aja Siap, soalnya. Kas, ya. Siap menerima ya bos. Iya, yang penting digonceng sih. Ya mungkin itu dulu. Terima kasih Mas Terima kasih. Randy, terima kasih Mas Arif yang sudah memediasi Terima kita kasih. juga. Tempatnya Semesta Kopi. Iya. Waktunya Prima Big Bag. Siap Mas Arif. Ya, sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kalau ada salah-salah, salah ngomong, salah kasih harga, sorry ya bro. Ya, sekian dulu. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.